Ibu bapa, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Hari ini kita merayakan Hari Minggu Paskah yang kedua, Pesta Kerahiman Ilahi. Berkenaan dengan Pesta Kerahiman Ilahi ini, patutlah kita sebut seorang rasul kerahiman ilahi, yaitu Santa Faustina. Semasa hidupnya yang singkat, Yesus menugaskan kepada Santa Faustina berdoa bagi jiwa-jiwa dan mempercayakan mereka pada kerahiman Allah yang tak terselami. Kemudian memberitakan kepada dunia tentang kerahiman Allah yang murah hati, serta memulai satu gerakan baru dalam gereja yang berfokus pada kerahiman Allah. Dalam perwahyuan pribadi yang diterima oleh Santa Faustina, Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman." Permintaan ini disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina pada penampakannya pada tanggal 22 Februari tahun 1931. Permintaan Yesus ini baru terwujud pada tahun 2000 ketika Santo Yohanes Paulus II sebagai paus pada saat itu menetapkan hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Sejak saat itu, gereja secara universal secara resmi merayakan Pesta Kerahiman Ilahi ini. Pada tanggal 30 April tahun 2000, Minggu Paskah kedua, Santo Yohanes Paulus II merayakan Ekaristi di lapangan Santo Petrus dan kemudian melanjutkan dengan kanonisasi Santa Faustina ini. Pada saat kanonisasi Santa Faustina, Santo Yohanes Paulus II berkata, "Percaya kepada kasih Allah berarti percaya kepada kerahimannya." Santa Faustina mengundang kita melalui kesaksian hidupnya untuk menjaga iman dan harapan kita agar tetap tertuju kepada Allah Bapa yang kaya dalam kerahiman, yang menyelamatkan kita dengan darah putranya yang mulia. Pada Minggu Kerahiman Ilahi ini, sabda Tuhan pada bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul menjelaskan bagaimana Yesus yang bangkit senantiasa menunjukkan kerahiman ilahinya. Melalui karya pewartaan para rasul, banyak orang sakit, orang yang mengalami gangguan roh jahat mengalami kesembuhan. Iman para rasul memampukan mereka untuk melayani orang banyak, memberi mereka kasih penyembuhan Tuhan melalui tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Bacaan kedua yang diambil dari kitab Wahyu dimaksudkan untuk menghibur dan memperkuat iman orang-orang Kristen yang teraniaya sepanjang masa. Bacaan hari ini meyakinkan, meneguhkan kita akan kehadiran Tuhan yang penuh belas kasih dalam kehidupan kita, dan juga mendorong kita untuk berani melawan rasa takut dengan iman dan kegelisahan tentang masa depan dengan kepercayaan dan harapan. Bacaan Injil hari ini juga mengingatkan kita akan sakramen tobat yang menunjukkan kerahiman ilahi. Yesus yang memberikan kuasa kepada para rasul dan penerus mereka untuk mengampuni dosa. "Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Selain itu, dengan menampilkan pengakuan iman yang terkenal dari Thomas yang ragu, "Ya Tuhanku dan Allahku." Injil juga mau menggambarkan bagaimana Yesus menunjukkan belas kasihannya kepada para rasul yang ragu dan menekankan pentingnya iman yang kuat. Ibu bapa, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadar akan belas kasih kerahiman Allah yang tak terbatas. Pada tahun jubileum ini, kita perlu lebih berani membuka diri, menerima undangan Tuhan untuk merayakan dan untuk mempraktekkan belas kasih kerahiman ilahi dalam kehidupan kita. Kesadaran untuk menerima sakramen tobat
serta menyempatkan waktu untuk adorasi Sakramen Maha Kudus merupakan suatu cara yang baik untuk menerima dan bersyukur atas kerahiman ilahi ini. Selain itu juga dalam kehidupan bersama, kita tumbuhkan sikap saling mengasihi, saling mengampuni, saling berbagi, dan saling meneguhkan, bukan menjatuhkan. Selamat Pesta Kerahiman Ilahi. Tuhan memberkati.